Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafdatia, kelas 4D, Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu karya penting dalam khazanah keilmuan hadis, yaitu kitab Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah. Sebelum kita membahas tentang kitabnya, maka terlebih dahulu kita mengenal siapa pengarang. Nama lengkapnya Ibnu Abi Syaibah adalah Abdullah bin Muhammad bin Al-Qadhi Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman bin Khuwasta. Beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Abi Syaibah atau dengan nama kunyah, nama kehormatannya yaitu Abu Bakar Al-Absi. Nah, kelahirannya tercatat pada tahun 159 Hijriah, bertepatan dengan tahun 775 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad bin Ibrahim yang merupakan seorang hakim di Persia dan juga seorang yang thiqah, seorang yang dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Abi Syaibah terlahir dari keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hadis. Rihlah ilmiahnya menempuh jalur intelektual yang luas, dimulai dari kampung halamannya di Kufah. Ibnu Abi Syaibah juga melakukan perjalanan ke berbagai kota pusat untuk menuntut ilmu hadis, seperti Basrah, Makkah, dan Baghdad. Dalam perjalanan ke Mekah, ia sempat berguru kepada para ulama Hijaz, memperluas pemahaman dan sanad hadisnya dari jalur-jalur yang lebih beragam. Dalam dunia hadis, Ibnu Abi Syaibah dijadikan contoh atau tauladan dalam kekuatan hafalan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan memorinya tidak hanya diakui, tetapi juga menjadi standar bagi para penghafal hadis lainnya. Ketinggian martabatnya dibuktikan dengan posisinya yang setara dengan ulama besar lainnya seperti Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawayh, dan Ali bin Al-Madini. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Apa sih musannaf itu? Nah, secara bahasa, kata musannaf berasal dari kata sonnafa yang berarti mengelompokkan, menyusun, atau mengklasifikasikan. Jadi musannaf secara bahasa berarti sesuatu yang disusun atau yang diklasifikasikan, atau bisa juga diartikan sesuatu yang dikarang. Musannaf sesuatu yang dikarang, musannif pengarangnya. Makanya ketika kita hendak membaca kitab, maka kita biasanya baca qalal musannifu rahimahullah. Nah, musannaf secara istilah adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih yang di dalamnya memuat tidak hanya hadis Nabi atau yang dikatakan dengan marfu', tetapi juga perkataan dan perbuatan sahabat atau mauquf serta tabi'in atau maqtu'. Dengan kata lain, kitab musannaf menggabungkan antara hadis Nabi dan athar sahabat dan tabi'in secara tematik. Kemudian isi kitabnya, kitab ini terdiri dari 25 jilid. Dalam sebagian edisi ada yang 26 jilid dan memuat sekitar kurang lebih 37.943 hadis baik sahih, hasan maupun dhaif. Nah, selain hadis Nabi, terdapat juga ribuan athar sahabat dan tabi'in. Ibnu Abi Syaibah tidak terlalu selektif, namun tidak memasukkan riwayat yang jelas palsu. Bagaimana sistematikanya? Nah, Musannaf Abi Syaibah ini disusun berdasarkan bab-bab fikih yang dimulai dari bab kebersihan atau kitabul taharah dan diakhiri dengan bab peperangan. Nanti di akhir ada bab kitabul jamal. Untuk metodenya, kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah disusun dengan metode tematik, yaitu berdasarkan bab-bab fikih. Di dalam setiap bab, Ibnu Abi Syaibah mencantumkan hadis Nabi, athar para sahabat, serta perkataan tabi'in tanpa membedakan secara tegas antara ketiganya. Nah, dengan metode seperti ini akan memudahkan pembaca dalam mencari sesuatu yang sedang dibutuhkan. Lalu bagaimana dengan kualitas hadis-hadisnya? Nah, dalam hal kualitas hadis, beliau tidak menetapkan standar kesahihan yang ketat seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim. Dalam memandang mana hadis atau asar yang pantas untuk dimasukkan ke dalam musannafnya, Ibnu Abi Syaibah lebih bertumpu pada kriteria thiqah dan adalah menurut subjektivitas dirinya. Beliau juga tidak banyak melakukan kritik terhadap sanad, melainkan lebih mengandalkan penilaian pribadinya terhadap keadilan dan keteladanan para perawi. Nah, di sini saya cantumkan kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Di sini ada judulnya Al-Kitab Al-Musannaf fil Ahadits wal Athar
pengarangnya Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kufi. Kemudian di bawahnya ada tahun wafatnya, yaitu pada tahun 235 Hijriah. Di sini ada pentahqiqnya, yaitu Kamal Yusuf Al-Hud. Nah, penerbitnya Maktabah Al-Ulum wal Hikam Al-Madinah Al-Munawwar. Nah, di halaman ini terdapat biografi beliau ya. Di sini ada nama lengkap beliau, kemudian ada guru-gurunya beliau, yaitu diantaranya ada Utsman bin Abi Syaibah, Al-Qasim bin Abi Syaibah, ini saudaranya ya, Ibrahim bin Abu Bakar, ini ayahnya, kemudian ada Abu Ja'far bin Utsman, ini ponakannya. Dan di sini juga ada murid-muridnya beliau ya, diantaranya ada Al-Ahwas bin Salim, Abdus Salam bin Harb, Abdullah bin Al-Mubarak, Jarir bin Abdul Hamid, dan lain sebagainya. Di halaman ini juga terdapat beberapa penilaian para ulama tentang Ibnu Abi Syaibah. Di antaranya ada Yahya bin Abdul Hamid, Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar jujur dan lebih aku cintai daripada saudaranya yaitu Utsman. Kemudian ada Ahmad bin Abdullah, Amr bin Ali Al-Fallas. Nah, kata Amr bin Ali Al-Fallas ini, beliau berkata, aku belum melihat yang lebih hafal daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nah, kemudian di sini ada imam-imam yang lainnya juga. Selain mengarang kitab hadis Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau juga mengarang kitab-kitab yang lainnya. Di sini disebutkan ada Al-Musnad, Tafsir Ibnu Abi Syaibah, Kitabul Iman, Kitabul Adab, Kitabul Ahkam, Kitab Thawabul Quran, Kitabul Jamal, Kitabul Rad ala Mafrad ala Abi Hanifah, Kitabul Futuh, dan lain-lainnya. Sebagaimana sistematika yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah ini disusun berdasarkan bab-bab fikih, dimulai dari bab Thaharah dan diakhiri dengan Kitabul Jamal terkait dengan perang Jamal. Kemudian kita lihat contoh hadis yang ada dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah ini. Kita ambil hadis pertama dari Kitab Thaharah. Ma yaqulu ar-rajulu idza dakhala al-khala. حدثنا بقي بن مخلد رحمه الله قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال هشام بن بشير عن عبد العزيز بن أبي صهيب عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Telah menceritakan kepada kami Baqi bin Makhlad rahimahullah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Bashir dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik, ia berkata, dahulu Nabi SAW apabila masuk ke kamar mandi, beliau berkata, aku berlindung kepada Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan, minal khubuthi wal khaba'ith. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.